Puji Tuhan, kita ketemu kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa supaya kita tetap kuat dan terus maju di dalam Tuhan untuk sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Dan pada kesempatan ini, saya kembali akan menyuarakan tentang Papua. Seperti yang saya sampaikan lalu, bahwa bangsa Papua adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di mana penghasilan yang dimiliki oleh Papua itu sungguh luar biasa, dari hasil alam, hasil laut, dan hasil lainnya. Ya, dari emas saja, seperti yang saya utarakan di waktu sebelumnya, di tahun 2012 waktu itu saya melihat di salah satu stasiun TV swasta, ya, TV kabel maksudnya. Di situ di layar tertulis di running text itu, ya, bahwa penghasilan emas yang sudah diambil dari tanah Papua itu 724 juta ton emas. Ini penghasilan yang luar biasa, ya. Kalau cuma untuk satu negara, ini sudah menjadi negara yang kaya raya, negara yang maju. Ya, berdasarkan apa? Kita kalau mau hitung 1 kilo emas dengan harga 2 juta saja, itu sudah 2 miliar, teman. Ya. Dan sekarang emas sudah di atas 2 juta. Kita ambil yang terendah saja. Kalau 1 ton, ya, 1 kilo sudah 2 miliar. 1 ton artinya 1000 kilo itu sudah 2 triliun, teman. Ya, 1 ton, ya, sudah 2 triliun. Nah, kalau 1000 ton, Anda tinggal kali sendiri, ya. Saya coba menghitung, itu kalkulator saya langsung error, teman-teman. Langsung hang, ya. Kenapa? Karena digitnya sudah tidak mencukupi. Karena kalkulatornya cuma bisa muat 0 yang terbatas. Saya perlu menyampaikan ini supaya untuk membuka mata kita terhadap apa yang diterima oleh Papua, ya, oleh bangsa Papua, ya. Supaya kita tahu apakah selama ini mereka dimanusiakan ataukah Papua ini hanya diperas, teman-teman. Ya. Itu kalau 1000 ton, ya, 1 ton saja sudah 2 triliun. 1000 ton tinggal kalikan, ya. 1000 ton, ya. Terus kalau 1 juta ton, Anda kali itu kalkulator itu langsung hang, ya. Ini tahun 2012 724 juta ton. Itu baru emas. Ya, belum lagi kekayaan-kekayaan yang lain, bahan-bahan yang lain, ya, seperti uranium. Ini Papua ini adalah bangsa yang diberkati, tanah yang luar biasa, ya, makmur, kaya raya. Karena apa? Karena di Papua itu di mana mereka menyembah Tuhan yang benar, teman-teman. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Papua itu tanah Injil.
tanah Injil, ya. Jadi kalau kita mau hitung seluruh kekayaan alam, ya, mungkin kalkulator tidak ada yang cukup untuk menjelaskan berapa kekayaan Papua. Itu baru sampai tahun 2012 loh. Bagaimana dengan sekarang sudah 2025? Berapa banyak harta kekayaan Papua yang dikorek dari Papua, yang diambil dari Papua. Cuman yang memprihatinkan, kalau kita melihat Papua ini tidak mengalami kesejahteraan, teman-teman. Papua tidak mengalami apa yang dirindukan oleh setiap bangsa. Papua tidak mengalami apa yang sebetulnya menjadi hak mereka. Setiap bangsa itu ingin makmur. Setiap bangsa itu ingin sejahtera. Tapi kalau seperti yang kita lihat, yang terjadi, yang dialami, kita melihat bahwa Papua ini tidak mengalami kesejahteraan. Bahkan dari informasi yang saya dengar, itu kurang lebih ada 80.000 ya rakyat Papua itu yang lari ke hutan, yang tidak jelas apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa? Itu sebagai pembuktian bahwa mereka merasa sangat tidak nyaman ya dengan bergabungnya ke dalam wilayah NKRI. Kita harus buka jelas, teman-teman, supaya ini menjadi satu pemikiran, ya, supaya ini menjadi satu hal yang diketahui, karena selama ini mungkin tidak dipublikasikan, teman-teman. Kenapa rakyat Papua yang kurang lebih 80.000 itu lari ke hutan-hutan? Karena ada yang ketakutan, ada yang memang tidak suka, ya, tidak suka bergabung, ada yang banyak hal alasan lain, ya. Artinya dengan jelas satu kesimpulannya bahwa mereka merasa tidak bahagia. Nah, ini harus dipikirkan, teman-teman. Ya, ini harus dipikirkan. Bukankah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, pembukaan UUD 45, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, coba tolong direnungkan, teman-teman, khususnya pemerintah Indonesia. Apakah dari awal Papua punya hak untuk merdeka itu benar-benar mereka miliki, ataukah mereka itu dalam keadaan terpaksa bergabung ke Indonesia? Kita harus jujur, teman-teman, ya. Sekarang kita harus terbuka supaya jelas. Karena apa? Karena ada banyak hal yang membuat saya menjadi bersuara ini. Ada banyak hal, ya. Yang pertama, yang lalu saya sudah suarakan, ya, bahwa di Indonesia keberadaan kekristenan itu benar-benar mengalami persekusi, mengalami aniaya, mengalami hal-hal yang tidak manusiawi, teman-teman. Ya, kenapa? Mau bikin gereja susah, ya. Kalau sudah punya gereja juga susah, ya. Terlalu banyak yang mengatasnama agama Islam, ya, saya maksudkan. Mereka ini senang sekali mempersekusi. Dan lalu saya sudah minta tanggapan dari pemerintah. Tolong ditanggapi, ya, Bapak Presiden, karena saya tahu pimpinan tertinggi itu di tangan Presiden. Tapi tidak ada respon sama sekali. Dan saya sudah berkomitmen pada waktu itu, kalau saja kekristenan terus mengalami hal-hal yang tidak semestinya, atau dianatirikan, atau dipersekusi, maka jangan salahkan kalau nanti saya menyuarakan kemerdekaan Papua. Itu alasan yang pertama, teman-teman. Ya.
Alasan yang kedua, ya, saya melihat ketidakadilan, teman-teman. Ketidakadilan yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Begitu banyak bangsa Papua yang hidup di dalam kemiskinan. Orang-orang Papua, ya, mereka mau makan saja susah. Mau makan saja susah. Sementara pemerintah Indonesia cuma sibuk membantu Palestina. Di mana keadilan? Ya, bangsa Papua yang sudah menjadi bergabung dengan wilayah NKRI, seharusnya itu menjadi prioritas dari pemerintah, bukan sibuk urus Palestina. Ya, memangnya urus Palestina dapat untung apa Indonesia, teman-teman? Ya, coba kita berpikir, dapat untung apa? Cuma untung agama, teman-teman. Ya, cuma untung agama, pemuasan orang-orang yang beragama. Terus hanya untuk memikirkan pemuasan dengan orang-orang yang beragama, sementara bangsa Papua yang begitu luar biasa kekayaannya tidak mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari segi makanan, dari segi fasilitas kehidupan. Papua itu sangat tertinggal, teman-teman, sangat ketinggalan. Ya, kita tahu bersama-sama, ini bukan rahasia. Harga bensin saja, bensin, bahan bakar, BBM, itu nanti di zamannya Pak Jokowi baru menjadi satu harga dengan seluruh Indonesia. Selama ini di Papua itu, ya, dengan harga yang berbeda. Kenapa harga yang berbeda? Karena Papua itu tidak diperhatikan. Karena Papua itu dianggap orang bodoh. Karena Papua itu yang penting bisa dimanfaatkan. Ya. Selama ini berganti presiden. Tapi tidak pernah ada kesetaraan, teman-teman. Wajar nggak kalau bangsa Papua itu ingin merdeka? Jangan kalian cuma marah karena ada orang yang mau separatis, mau memisahkan diri. Seharusnya yang kalian pertanyakan itu, kenapa mereka mau memisahkan diri? Apa yang sudah kalian lakukan, pemerintah Indonesia, terhadap bangsa Papua? Kalau mereka diperlakukan untuk disejahterakan, untuk dimanusiakan, saya sangat yakin mereka tidak akan mau memisahkan diri. Hidup manusia itu simpel sekali. Kalau mereka sejahtera, mereka bahagia, ya, mereka dimanusiakan, maka mereka pasti akan bahagia bergabung dengan satu komunitas, dengan satu negara. Itu tolong dipikirkan, ya. Makanya saya melihat hal-hal ini itu terlalu jomplang, terlalu terjadi pengabaian yang sangat tingkat tinggi, teman-teman. Jadi oleh sebab itu, dengarkan penjelasan ini supaya kita menjadi lebih sadar, ya, menjadi lebih smart, lebih waras, teman-teman, supaya kita tidak hanya tahu mempersalahkan dengan bungkusan bahwa kita yang penting kekayaannya menjadi milik kita. Tidak boleh begitu. Kita ini manusia, ya. Ada Tuhan yang mengatur kehidupan ini. Jadi jangan cuma memikirkan untuk kehidupan egois, teman-teman. Ya, pikirkanlah kenapa kok bangsa Papua ini mengalami hal seperti itu. Bahkan sekarang ini saya mendapat informasi tidak sedikit yang mereka mengalami HIV, ya, mengalami penyakit, ya. Kenapa? Karena tingkat kesehatan pun itu tidak terpikirkan, tidak terolah dengan baik, tidak ada pemerataan kesejahteraan, kesehatan, manusianya tidak dibangun.
ya, tidak dibuat menjadi manusia seutuhnya, ya. Yang penting kekayaannya boleh diambil, tapi untuk kesejahteraannya itu nanti urusan kalau ada yang sadar, ya, seperti salah satunya Pak Jokowi, ya. Makanya orang Papua itu sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi pada kesempatan ini saya akan bersuara sesuai dengan komitmen saya. Kalau saja kekristenan di Indonesia terus-menerus dipersekusi, berarti kekristenan tidak mendapatkan hak yang setara, ya. Kekristenan dianaktirikan. Kekristenan juga mengalami ketidakadilan, ya. Jadi untuk apa Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila kedua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua sila ini dihapus saja kalau memang tidak ada keadilan. Ya. Di Indonesia mau bangun masjid itu tidak punya IMB. Itu Permadi Arya berulang-ulang bicara. Mungkin ada jutaan masjid, ya, musola, tidak ada IMB-nya. Tapi tidak pernah dipertanyakan. Yang dipertanyakan cuma gereja. Kenapa kok Indonesia ketakutan dengan gereja? Ya. Nah, dengan dasar inilah saya sudah berkomitmen kalau sampai tidak diperhatikan, di mana-mana hampir setiap bulan minimal satu gereja, itu pun yang ketahuan, yang viral. Yang tidak ketahuan itu mungkin tidak terhitung, teman-teman. Ya, bersyukur sekarang ini era informasi. Jadi kalau ada kejadian sedikit, ya itu langsung viral. Tapi itu pun juga dengan berbagai macam cara terus-menerus ditutupi. Ya, teman-teman, begitu. Ya, cukup prihatin kan bangsa Papua? Cukup prihatin kan? Dan dari awal, saya tidak pernah dengar ada sejarahnya bangsa Papua itu menyatakan diri mau bergabung ke NKRI. Atau NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Yang saya tahu itu hanya dari Sabang sampai Maluku. Tidak sampai ke Merauke, teman-teman. Ya. Jadi ini kita perlu mengerti dulu. Ya, jangan cuma kita sibuk, Palestina, kirim beras bertonton ke sana. Sementara rakyat Papua yang memberikan kontribusi begitu luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada NKRI, tapi mereka punya hak betul-betul hancur, teman-teman. Ya, ini sungguh sesuatu yang tidak seimbang, sungguh sesuatu yang tidak berjalan dengan seperti apa yang diharapkan oleh manusia. Jadi wajar kalau Papua itu ingin berpisah, ya, dan mereka punya hak, mereka manusia. Apakah cuma Indonesia manusia? Apakah cuma Palestina manusia? Sekalipun Palestina itu tuntutan mereka tidak berdasar karena itu kebanyakan teroris di sana, ya, mereka bukan tanah mereka di sana. Itu memang dari sejarah itu bahwa itu tanah daripada bangsa Israel. Cuma karena mengalami peperangan berulang-ulang, jadi itulah mengalami pergantian kekuasaan. Ya, jadi begitu teman-teman. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan seharusnya Indonesia menjadi terlalu sibuk kirim pasukan ke sana. Ya, nggak apa-apa kalau memang di dalam bangsa Indonesia sendiri sudah terpenuhi kesejahteraannya. Papua tidak kelaparan, Papua punya kebutuhan pangan itu terpenuhi, ya, kesejahteraan mereka tidak apa-apa, ya. Tapi ini yang menjadi masalah di Papua, tidak sedikit itu orang yang kekurangan makan. Yang lalu waktu saya live saya sudah putarkan itu, ya. Ada seorang ibu, mama-mama
dia mau cari makan, itu susah. Ada banyak videonya. Bisa cari sendiri, bisa searching sendiri, teman-teman. Nah, dan yang saya ingin fokuskan ya terhadap kegiatan Islamisasi. Ini yang menjadi fokus saya pada malam hari ini. Ya, Islamisasi begitu kuat dihadirkan, ya. Ini bukan rahasia umum, teman-teman. Ya, bukan rahasia umum. Coba lihat pembangunan masjid. Bahkan belakangan ini ada satu kejadian yang langsung viral, teman-teman. Itu sungguh sangat disayangkan ya. Saya akan putarkan videonya, teman-teman. Seharusnya ini tidak bisa terjadi ya, karena ini menyangkut keyakinan ya. Ya, teman-teman. Jadi ada satu aparat, dan awalnya mereka bertujuan supaya gereja, salah satu gereja di Papua itu mau dirobohkan, ditutup dengan alasan tidak ada IMB. Ya. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang sangat jahat ya, teman-teman. Ini tempat beribadah ya. Dan untungnya ibu-ibu di sana itu mereka bereaksi. Mereka melawan. Karena mereka merasa itu tempat mereka punya ibadah ya. Sebelum Indonesia masuk juga mungkin sudah ada gereja itu. Kenapa kok sekarang masuk cuma karena alasan IMB tidak ada, maka gereja itu mau ditutup. Setelah belakangan viral, teman-teman, baru diputar balik. Oh, bukan gereja yang mau ditutup. Ada bangunan yang di sebelah gereja. Ini orang Papua bukan orang bodoh, teman-teman. Mereka juga punya pikiran. Mereka juga punya otak, teman. Jadi tidak mungkin kalau misalnya mau bongkar bangunan lain, mereka sampai ribut. Ya. Jadi itu. Jadi sesuatu itu tolong berjalan di dalam kejujuran, ya, di dalam kebenaran. Apalagi ini menyangkut keyakinan. Ini tanah Papua, ini tanah Injil, teman. Ya. Itu 90% lebih itu penduduknya itu
itu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Injil. Tapi dengan masuknya setelah bergabung itu proses Islamisasi itu berjalan baik secara halus bahkan secara secara masif itu terus diupayakan untuk supaya seluruh Papua itu menjadi Islam. Begitu teman-teman, ya. Dan ini tidak boleh terjadi, ya. Kalau cuma bicara tentang harta kekayaan, emas, ya, dan harta-harta lain, tambang-tambang lain, itu menjadi milik daripada pemerintah Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau menyangkut iman, saya harus bersuara, teman. Saya ini hamba Tuhan. Saya terus terang, saya tidak rela, ya, kalau orang-orang Papua itu dengan proses Islamisasi, akhirnya iman mereka akhirnya terputus dari iman yang benar. Itu sangat saya tentang, teman-teman, ya. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman di Papua, jangan takut, ya. Apalagi kalau sudah bicara iman, apalagi kalau sudah bicara kepercayaan, keyakinan, kita harus bersuara, ya. Jangan takut, teman-teman, ya. Harus berani bersuara. Itu untuk keselamatan hidupmu, ya. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu semua masuk neraka. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat tidak rela ini dan saya sangat tidak mau ini karena saya mengasihi, ya, saudara-saudara seiman di sana, ya. Artinya kalau selama ini kekristenan itu juga mendapatkan hak yang sama di dalam bangsa ini, saya tidak perlu bersuara. Saya tidak perlu bersuara. Dan tidak sedikit yang mulai bersuara, dari Manado juga bersuara. Apabila, ya, pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap kekristenan dan terus mengalami hal persekusi, maka jangan salahkan kami akan mendukung bangsa Papua merdeka. Nah, ini yang kami perlu suarakan, teman-teman, ya. Jadi, ayo teman-teman di Papua, ayo kita bersuara untuk iman, ya. Tidak boleh ada satupun kekuatan, tidak boleh ada satupun kuasa yang memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus, ya. Kita harus berani tegas, kita harus berani bersuara, ya. Jangan sampai mereka baru masuk, ini baru menjabat ini. Ya, saya nggak tahu ini apa danrem atau apa. Dia datang dengan atribut keislaman, memakai kopiah, ya, itu kopiah keislaman, dan dia datang untuk mau supaya bangunan gereja itu katanya tidak ada IMB. Maka itu harus dirobohkan, itu harus dimusnahkan. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak manusiawi, teman-teman, ya. Sesuatu yang sangat-sangat tidak pantas dilakukan. Apalagi seorang TNI, apa hubungannya dengan merobohkan bangunan? Bukan urusannya TNI itu, ya. Bukan urusannya TNI. Dan lagi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman biar tahu, ya. Di sana di Papua terus terjadi pendropan TNI, ya. Untuk apa? Untuk supaya kekuatan militer itu semakin ini di sana, semakin semakin kokoh, ya. Untuk apa? Ya, itu pasti dengan tujuan untuk supaya penguasaan Papua itu tidak bisa untuk beralih. Tetapi Tuhan punya cara, teman-teman, ya. Ini bukan masalah kekuatan manusia, Tuhan itu punya cara. Ada saja cara Tuhan yang bisa membebaskan Papua. Begitu, ya. Jadi sangat disayangkan, ya. Saya sangat menyesali kok ada aparat TNI sampai mau berurusan dengan bangunan gereja gitu. Itu sangat tidak baik, itu sangat tidak boleh ada, ya. Itu namanya proses Islamisasi. Makanya saya berapa kali bersuara di dalam berapologet, ya. Di Konoha, di Indonesia, kalau sudah Islam, itu benar-benar kayak ini, kayak raja, ya. Yang lain itu pokoknya rakyat jelata.
Ya, pokoknya kalau sudah Islam, wah, mulai dari TNI, polisi, semua itu mendukung, menyuarakan, mensupport, ya. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, ini sesuatu yang tidak wajar. Ini yang sesuatu yang perlu kita suarakan dengan sungguh-sungguh agar bagaimana kita bisa bersatu dan teman-teman juga bisa tahu keberadaan. Jadi bisa dianalisa wajar nggak kalau Papua ingin lepas, teman-teman. Ya, belum lagi kalau mau bicara yang lain, terlalu banyak, teman-teman. Ya, seperti tahun 2000, kalau saya nggak salah tahun 2002, ya, ada satu pemimpin Papua yang pada waktu itu cukup vokal, namanya Teis Eloise, ya, itu dibunuh oleh pasukan Kopassus. Itu berita ada, ya, bukan saya ngarang-ngarang, teman-teman. Ya, dia pergi jalan, dia menghadiri salah satu acara, terus tiba-tiba dinyatakan meninggal. Itu waktu itu Megawati yang jadi presiden. Itu pasti, teman-teman, itu ada konspirasi, ya. Karena kalau orang yang agak berani vokal bersuara, agak pintar, itu bagaimanapun karena dengan tujuan supaya bangsa Papua ini tetap di dalam keadaan yang dikuasai dan mereka tidak boleh jadi pintar. Itu, teman-teman, ya. Jadi ayo kita sama-sama menyuarakan ini, kita sama-sama memberikan support, ya, supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak pantas itu bisa menjadi cepat viral dan itu menjadi rem supaya bangsa Papua tidak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, teman-teman, ya. Karena Papua, coba cek sendiri kalau nggak percaya, ya, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana kondisi makanan mereka, semua pendidikan mereka, ya, karena selama ini tidak diperhatikan. Yang diperhatikan cuma emasnya, cuma hasil tambangnya, tapi manusianya tidak diperhatikan, ya. Bahkan tidak jarang masih ada yang pakai koteka, teman-teman. Kalau kita memang betul-betul mengasihi atau kita menganggap mereka saudara kita, rangkullah, sejahterakanlah mereka, manusiakanlah mereka, bahagiakanlah mereka. Seperti saya bilang tadi, 80.000 lari ke hutan-hutan, teman-teman. Nggak tahu masih hidup apa enggak. Bahkan sekarang hampir setiap waktu itu terjadi penambahan pasukan TNI. Apa tujuannya? Memang di Papua ada perang. Justru dengan adanya tentara, mungkin rakyat Papua banyak yang tidak setuju, ya. Mungkin dengan adanya tentara, banyak rakyat Papua yang mungkin jadi ketakutan. Begitu, teman-teman, ya. Karena selama ini mungkin tidak ada pemberitaan keluar. Oke? Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian bagi semua lapisan dan bisa membawa satu kecemerlangan di dalam langkah-langkah kehidupan sebagai manusia kita sesama. Kalau kita bilang mereka saudara, ya, kalau kita bilang mereka sesama, kalau kita bilang mereka adalah tanah air kita, pertanyaannya kenapa mereka tidak mengalami hal yang sama seperti dengan daerah-daerah yang lain. Oke? Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan buat teman-teman, buat saudara-saudara yang ada di Papua, jangan takut. Tuhan Yesus bersama teman-teman di sana, maju terus, dan Tuhan Yesus pasti akan menolong, Tuhan Yesus pasti akan menyatakan kuasanya buat kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.